kebaikan kita bantu, kita berikan semampu kita, kita lakukan kebaikan di dunia yang seperti ini, maka ingatlah sebelum kalian wafat, sebelum kalian dimatikan oleh Allah, maka kebaikan yang kalian lakukan Allah akan balas di dunia. Kalian akan melihat balasan kebaikan dari Allah karena kebaikan yang telah kalian lakukan saat tatkala ada di dunia, sehingga sebelum wafat Allah telah membalas di dunia dan nanti juga Allah balas di akhirat. Sehingga orang yang melakukan kebaikan, maka Allah akan balas dia kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Walaupun dia ini orang kafir, kalau di dunia melakukan kebaikan, maka di dunia Allah akan balas. Karena dia kafir, hanya di dunia Allah balas. Walaupun dia orang kafir, melakukan kebaikan, Allah akan kasih kebaikan dia tatkala di dunia. ذلك جاءت الزكاة. لماذا جاءت الزكاة؟ شريعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الزكاة لأجل مساعدة الفقراء والمساكين، لأجل مساعدة أبناء السبيل المستحقين للزكاة. جاءت الصدقة ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن نعمل المعروف مع الفقراء والمساكين. جاءت الأعمال الخير، أعمال الخير كلها لأجل نساعد غيرنا، لأن الذي يعمل الخير في الدنيا يحسده في الآخرة. في الحديث وإن كان ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا عند الفقراء الأيادي، اتخذوا عند الفقراء الأيادي فإن لهم دولة يوم القيامة. إن لهم دولة، حكم، الفقير له حكم يوم القيامة. قال يا رسول الله وما دولتهم يوم القيامة؟ كيف فقير مسكين له دولة يوم القيامة، له حكم يوم القيامة؟ قال إذا كان يوم القيامة أخذوا بيد من أطعمهم وأدخلوه الجنة، أخذوا بيد من كساهم وأدخلوه الجنة، أخذوا بيد من سقاهم وأدخلوه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Maka kenapa di dalam agama kita diwajibkan untuk membayar zakat, dan Allah Rasulullah mendorong kita supaya kita membayar zakat? Karena zakat ini hakikatnya adalah kita membantu, menolong kepada orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin, orang yang jalan di dalam kekurangan. Maka semua itu akan kita bantu, kita kasihkan, mereka akan terbantu karena zakat dari kita. Sehingga ada orang-orang yang mereka ini wajib mendapatkan zakat. Ini adalah bukti ada hubungan antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Begitu pula Rasulullah memberikan kabar untuk supaya kita banyak bersedekah. Kenapa? Karena hakikat dari bersedekah ini yaitu kita membantu mereka, orang-orang yang dalam keadaan lemah. Begitu pula semua amal-amal kebaikan, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan karena hakikatnya untuk menjaga hubungan. Itulah agama kita, agama Islam. Yang di sini ada hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Yang kita semuanya melihat keadaan mereka, memperhatikan keadaan mereka. Kita tidak cuek begitu saja. Dan ini dikuatkan dengan salah satu hadis. Walaupun hadis ini dhaif, tapi bisa kita amati, kita amalkan, kita perhatikan hadis tersebut, yaitu kata Rasulullah SAW bahwasanya nanti orang-orang fakir, orang-orang miskin ini memiliki kekuasaan di hari kiamat. Maka kalian tarik tangan mereka, bantu mereka, senangkan mereka, karena nanti di hari kiamat mereka memiliki kekuasaan. Mereka akan Allah jadikan kepala, ketua, atau gubernur, atau presiden. Maka sahabat bertanya, apa maknanya ya Rasulullah? Mereka akan jadi kepala, menjadi gubernur, mereka akan mendapatkan kekuasaan dari Allah di hari kiamat. Rasulullah menjawab, karena nanti di hari kiamat orang-orang fakir miskin ini akan mendapatkan tiket dari Allah. Tiket itu dikasihkan kepada siapa? Kepada orang yang di dunia ini pernah menolongnya, memberikan makanan kepadanya, pernah memberikan minuman kepadanya tatkala mereka dahaga, sampai kenyang, sampai mereka nyaman.
maka nanti orang-orang seperti itu akan ditarik tangannya oleh orang-orang fakir miskin, orang-orang lemah tersebut, sebagaimana tatkala di dunia mereka menarik tangan mereka dengan menolongnya, maka nanti di akhirat dia memiliki kekuasaan, punya tiket, akan dikasihkan kepada mereka yang pernah membantunya. Mereka yang terjatuh, yang terpeleset akan ditarik tangannya oleh mereka orang fakir miskin yang dulu di dunia mereka kenali. لذلك بعض بيوت المسلمين تجد فيها الهموم والغموم والفتنة وتحترق بنار الفتنة بعض البيوت حتى لو كان أهلها أغنياء، لكن في مشاكل بين الزوج وزوجته، بين الابن وأخته، بين الابن وأبوه، بين الأم وبنتها. لماذا هذه الفتنة في بعض البيوت؟ بعض البيوت عندما تدخلها كأنك تدخل إلى جهنم، هم كلها هم. لماذا؟ لأن صاحب هذا البيت وصاحبة هذا البيت لا تعمل المعروف مع المسلمين. إذا أردت أن الله يبارك لك في بيتك وزوجك فاعمل المعروف في بيوت المسلمين. انفع المسلمين في بيوتهم، يحفظ الله لك بيتك، يبارك الله لك في بيتك، يحفظه من الهم والغم، يحفظه من المشاكل. هذا واحد من الأسباب. تجد بعض البيوت يحصل فراق وتحصل مشاكل، ربما حتى بعض البيوت بيوت المسلمين لا يدخلها ضيف أبدا، بخيل ما يدخل بيت. وعندنا الحبايب ومنهم الحبيب حسن بن صالح البحر كان يقول: إذا تعسرت علي الأرزاق أستقبل في بيتي ضيف. تفضل. يقولون عندنا في تريم الضيف يأتي برزقه ويخرج برزقه. الضيف عندما يأتي إليك في البيت يأتي برزق ويخرج برزق. الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الرزق. المطلوب مننا أن نساعد الناس ونكرم الناس، وأن تكون بيوتنا بيوت رحمة وبيوت كرم. Maka beberapa rumah kita akan temukan di dalam rumah tersebut adanya cuma kesusahan, kesedihan saja. Walaupun rumah itu sangat bagus, besar, indah, orangnya kaya raya, tapi terkadang kita temukan di situ tidak ada kenyamanan, kenikmatan, adanya hanya kesedihan dan kesusahan saja. Kenapa ada seperti ini? Karena mereka yang punya rumah, mereka tidak pernah membahagiakan rumah-rumah orang lain, tidak pernah berbuat baik di rumah-rumah orang lain. Ini adalah salah satu sebab. Karena itu Allah memberikan kesedihan di rumahnya, karena dia tidak pernah membagi kebahagiaan, kesenangan di rumah-rumah orang lain. Karena itu kalian lakukanlah kebaikan di rumah-rumah orang lain. Mereka yang fakir, mereka yang miskin, kalian bantu, kalian bahagiakan sehingga rumah kalian menjadi rumah yang bahagia. Kita temukan kesusahan, kesedihan itu karena pertikaian dari anak dengan ayahnya, ibu dengan putrinya, saudara dengan saudaranya, orang tua dengan yang lainnya. Satu rumah itu isinya hanya pertikaian, hati tidak nyaman, tidak ada persatuan hati, sehingga ketika masuk di dalam rumah tersebut rasanya seperti masuk di neraka jahanam. Karena itu lakukanlah kebaikan, ini salah satu sebab. Kalau kita lakukan kebaikan di rumah-rumah orang lain, maka Allah akan kirimkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan di dalam rumah kita. Karena itu salah satu kalam dari Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, kalau kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, rizki ini berbagai macam hal, bisa kesehatan, kebaikan, atau apapun, kesenangan, kebahagiaan, ini adalah rezeki dari Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka masukkan tamu ke dalam rumah kalian, karena tamu ini akan membawa kebahagiaan untuk kalian. Terkadang rumahnya orang Islam tidak pernah dimasuki oleh tamu sama sekali. Ini adalah sebab, karena dia tidak pernah memasukkan tamu ke dalam rumahnya, tidak pernah menjamu tamu ke dalam rumahnya, maka rumah itu adalah rumah yang hampa, rumah yang tidak ada kebahagiaan, isinya cuma kesedihan dan kesusahan saja. Dan kalian tahu bahwa tamu itu datang ke rumah kalian membawa rizkinya sendiri dan pulang juga bawa rizkinya sendiri. Itulah mereka tamu. Dan ini adalah beberapa sebab supaya rumah kita rasanya nyaman, rasanya indah, tidak ada kesedihan dan kesusahan lagi.
الحمد لله المرأة لها مثل ما للرجل. المرأة ترث مثل الرجل ولا نصف الرجل؟ المرأة ميراث. Perempuan ini seperti laki-laki apa setengahnya laki-laki? كم ترث المرأة؟ نصف صحيح؟ نصف الرجل. لكن الحسنات تأخذ مثل الرجل ولا نصف الرجل؟ عندما تعمل الخير، عندما تصلي المرأة تأخذ نصف أجر ولا تأخذ أجر كامل؟ Perempuan ini setengahnya laki-laki, benar. Tapi kalau perempuan melakukan kebaikan, dapatnya setengahnya laki-laki juga apa penuh? سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، القرآن كله يا أيها الذين آمنوا، الرجال يا أيها الذين آمنوا، لماذا الله لا يذكر النساء في القرآن؟ كله رجال. Karena itu Ummul Mukminin, ibu kita semuanya, istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Ummu Salamah pernah bertanya kritis kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa di dalam Al-Quran semua yang dipanggil orang-orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman laki-laki, barang siapa melakukan amal soleh dari laki-laki, semua yang disebutkan adalah laki-laki. Kenapa Al-Quran seperti itu wahai Rasulullah? Muskilah laki-laki. Laki-laki ini bikin masalah, betul? لا حول ولا قوة. أنزل الله تعالى هذه الآية الطويلة بسبب سيدنا أم سلمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. احترام سيدنا أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن يخرج. وحتى في الإرث المرأة ترث نصف الرجل، لكن المرأة لها 17 حالة ترث فيها، ثلثين فيها هي أحسن من الرجل في الإرث، ثلثين هي في مجمل الإرث أفضل من الرجل. سبحان الله، الله كرمها كما كرم الرجل. Maka itu karena kritisnya Sayyidah Ummu Salamah ini, maka Allah turunkan ayat yang sangat panjang yang disebutkan tentang perempuan. Dan mereka orang-orang yang Islam, laki-laki dan perempuan, yang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka yang khusyuk laki-laki dan perempuan, yang ahli berzikir laki-laki dan perempuan, yang ahli melakukan kebaikan laki-laki dan perempuan, semua disebut laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Dan ayat ini sangat panjang karena penghormatan kepada Ummu Salamah yang di situ dirinci laki-laki dan perempuan. Perempuan ini disebut karena ini keberkahan dari Ummu Salamah. Dan kalau kita lihat dari hukum warisan, ilmu memberikan waris, ketika ada yang wafat maka keluarga mendapatkan waris, maka disebutkan 2/3 perempuan ini lebih unggul daripada laki-laki, sehingga 2/3 ini semuanya condong kepada perempuan semuanya, laki-laki hanya 1/3-nya saja. Di sini laki-laki dikalahkan oleh perempuan. Dan nasihat hadhihi al-jum'ah: i'malna al-ma'ruf, ay ma'ruf ya'malu al-insan Allah yukhaffi lahu, imma yujazih fi dunya wa imma yujazih fi dunya wa fil akhirah. Sehingga wasiat saya pada hari Jumat ini dicatat, khulasah ringkasan pada kajian hari Jumat ini, saya pesan kepada kalian, wahai para perempuan, lakukanlah kebaikan dari tangan kalian, karena nanti Allah akan membalas kebaikan yang kalian lakukan secara penuh, dibalas di akhirat atau di dunia, atau dibalas di dunia dan di akhirat. هذه قصة حصلت في أمريكا. كان هناك شاب يدرس ولكنه كان فقير، وفي الوقت الذي ما فيه دراسة يذهب ويتاجر ويبيع. يوم من الأيام كان يمشي على رجليه فأصابه العطش والجوع. فلما أصابه العطش والجوع أول بيت يقابله دق على الباب، بنته
الباب تفتحه امرأة شابة مثله في سنه، ماذا تريد؟ أريد موية، كأس من الماء. مرحبا، ذهبت هذه البنت وجاءت له بكأس من الماء وكأس من الحليب. هو طلب ماء فقط، ولكنها جابت كأس من الماء وكأس من الحليب. Maka disebutkan ini kisah hikmah untuk kita, untuk bekal kehidupan kita. Ada salah seorang pemuda yang sedang belajar kuliah di salah satu kota, ini terjadi di Eropa. Dan laki-laki ini, pemuda ini yang sedang kuliah karena dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, dia punya sampingan, jualan, melakukan aktivitas apapun yang bisa membantu dia untuk supaya selesai di dalam belajarnya tersebut. Pada satu waktu beliau sedang berjalan dan jalan itu sangat terjal, hawanya sangat panas, dia tidak memiliki apapun sebagai bekal. Di tengah perjalanan tiba-tiba haus ini luar biasa, hampir saja dia mati karena kehausan tersebut. Maka rumah di depannya seketika diketuk pintunya, kata beliau. Diketuk pintunya, kemudian dibukalah pintu tersebut. Ternyata yang membukakan pintu itu adalah salah seorang perempuan. Kata pemuda ini, saya orang jauh, saya kehausan, tidak punya bekal. Mungkin saya dikasih satu gelas air minum saja supaya haus ini hilang, saya melanjutkan perjalanan. Apa kata perempuan itu? Ya, tunggu sebentar, saya masuk dulu. Ketika masuk ke dapur, kemudian keluar, apa yang dilakukan perempuan yang punya rumah ini? Perempuan ini membawa 2 gelas air putih dan susu, seperti air yang kita lihat, tapi susunya belum ada. Dikasihkan kepada pemuda tersebut. Nah, tahu, berhatian. Ini kisah hakiki. Ini kisah hakiki. Al-rajul أشرب السوسو وأشرب الماء ويذهب. هذا معروف ولا ليس معروف؟ Kemudian 2 gelas dikasihkan. Ternyata pemuda ini tidak hanya minum airnya saja, susunya pun diminum. Susu dan airnya semua diminum habis. Yang dilakukan perempuan pemilik rumah tersebut ini termasuk kebaikan apa tidak? Ba'da 20 سنة بعد 20 سنة المرأة هذه كبرت، صارت كبيرة، وأراد الله أن يبتليها بمرض خطير جدا في بطنها. والمرض هذا لابد أن تسافر إلى بلاد بعيدة لأجل العملية، لأن في البلاد البعيدة هذه مستشفى متخصص في هذا المرض. وسافرت إلى هذه البلاد وهي لا تملك أي نقود، والعملية هذه غالية لأنها معقدة جدا، هي عمليات ليس عملية واحدة، عمليات كثيرة. ودخلت إلى المستشفى، مسوك روما ساكت، مسوك روما ساكت، صحة وعافية إن شاء الله، آمين. إن شاء الله ما نشوف روما ساكت إن شاء الله، آمين. وجاء إليها الموظف يقول لها إذا أردت هذه العملية لابد أن توقعين على الورقة، على الفاتورة، بعد العملية تدفعين فلوس. أخذت الورقة وقعت وهي لا تملك أي نقود ولا دولار. Maka setelah 20 tahun dari peristiwa tersebut, tentunya perempuan ini sudah menjadi perempuan yang besar, paruh baya. Dan pemuda yang belajar tadi juga sudah tidak tahu kemana dia, karena cuma singgah begitu saja. 20 tahun berlalu dan Allah takdirkan Allah ini memberikan penyakit kepada perempuan tadi. Perempuan ini menderita penyakit yang sangat parah, kronis dan membahayakan. Penyakit ini ada di perutnya, seperti kanker atau tumor seperti itu, yang bahaya, bisa dia ini mati. Maka harus dia segera dirawat, masuk ke dalam rumah sakit, dan rumah sakit yang bisa menangani penyakit itu sangat jauh jaraknya. Semoga kita semuanya tidak ada yang masuk di rumah sakit. Semuanya dikasih Allah sehat walafiat. Ketika masuk ke dalam rumah sakit dan harus dioperasi secepat mungkin, apa yang disodorkan petugas rumah sakit?
Pertama kali yang disodorkan adalah nota yang harus ditandatangani, dan itu sangat mahal, ratusan juta, dan dia sepeser rupiah pun, dolar pun tidak punya sama sekali. Tapi kalau tidak tanda tangan, maka tidak terselamatkan nyawanya. Mau tidak mau dia tanda tangan di situ. قبل ما نكمل القصة لا بأس أن الإنسان والإنسان أو الإنسان يجمع الكل يقرأ راتب سلطان الملاء ويركز على ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. زين هذا اقرأوا في راتب العيدروس، وبعد ما تنتهون امسح وجهك ورأسك وجسمك بنية الشفاء والعافية من الأمراض. جميل، واظبوا عليه وهو جميل جدا، خصوصا هذا الدعاء. Maka cerita tadi saya putus sebentar. Ada satu ilmu untuk kita amalkan. Semoga kita kasih Allah kesehatan semuanya, yaitu seperti Ratib Al-Aidrus yang tadi ibu-ibu baca semuanya. Ketika sampai di lafaz ala yallah binadrah minal ainir tudawi kullama bi, ketika lafaz tersebut baca 3 kali, setelah kita baca tiupkan setengah, meludah sedikit gitu ke telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh badan kita semuanya dengan niat semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan mengobati berbagai macam penyakit kita. Ratib yang tadi ibu-ibu baca ketika ala ya Allah binadrah seperti itu, semua diusap. Semoga semuanya Allah kasih kesehatan. Lakum al-ijazah fi wa ala abwari tadfa'u lakum wa tuwazzi'u lakum majana. Saya kasihkan ijazah Ratib Al-Aidrus tersebut, silakan diterima. Kita jawab qabilnal ijazah, dan nanti insya Allah ibu-ibu akan dikasih ratib tersebut. Saya wasiatkan Bu Eri untuk mencetak ratib itu dan dibagikan kepada siapapun dengan cuma-cuma alias الأجر كله بيكون لأبويري، أحسن تدفع فلوس لأجل يكون عندك أجر شوية. Ini kalau dicetak dibagikan gratis, amal kebaikan tidak. Insya Allah Bu Eri punya banyak amal kebaikan, Allah balas dunia dan akhirat. آمين. بعد سنوات دخلت هذه المرأة إلى المستشفى وهي ما تملك ولا دولار. العملية جلست 7 ساعات. المرأة جلست في غرفة العمليات 7 ساعات. وخرجت من العملية والعملية نجحت الحمد لله. ثم جلست في الفراش، بعد أيام دخل عليها الموظف وهو يحمل الدفتر، فلوس، فاتورة، تفضلي فاتورة. المرأة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما تملك ولا دولار. تفتح الفاتورة تعتقد أن فيها ألوف الدولارات، قلبها يرجف من الدين. Maka setelah tanda tangan tadi, operasi dilakukan, dan operasi ini membutuhkan waktu 7 jam tanpa berhenti. 7 jam di kamar operasi, selesai semuanya, keluar beliau dari kamar operasi. Kemudian suster datang menyapa, bagaimana kabarnya ibu? Alhamdulillah operasi sukses, ibu sekarang sehat. Dan kalian tahu petugas rumah sakit ini menyapa, datang memberikan ucapan selamat dengan membawa kertas apa? Nota, sehingga hilang sakitnya, datang. هذا الدين مشكلة كبيرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه. الدين هذا مشكلة كبيرة. وأعوذ بك من هم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين حتى النبي ما يحبه. اللهم أجرنا من الديون، اللهم اقضي ديوننا. Hutang ini adalah hal yang paling tidak baik, membuat kita semuanya pusing. Bahkan Nabi ini berdoa dari hutang. Ya Allah, jauhkanlah aku, saya berlindung kepadamu dari rasa susah, rasa sedih, rasa lemah, rasa dari tertimpa hutang dan dikalahkan oleh orang-orang. Itu doanya Nabi. Semoga kita semua terhindar dari hutang dan Allah membantu kita untuk melunaskan hutang. المرأة فتحت الفاتورة وجدت فيها مبلغ كبير جدا من الدولار، ألوف
الدولارات مسألة لا حول ما شاء الله وان ثانية ولكن سبحان الله تحت هذا المبلغ مكتوب بكتابة أحمر توليس ميرا مكتوب فيها هذه العملية قيمتها كوب من الماء وكوب من الحليب. هذه العملية قيمتها كوب من الماء وكوب من الحليب. Setelah diucapkan selamat, datang tadi pusing, kemudian dikasihkan nota itu, nota dibuka, nggak lagi pusing, sesek dadanya, Bu. Ketika dibuka ternyata jumlah itu sangat mahal. Berapa ribu dolar, ratusan juta harus dia bayar. Dia baca terus ke bawah, semakin sesek, pusing dan sesek, penyakit baru lagi. Sampai paling bawah ternyata ditulis operasi ini telah dilunasi dengan segelas air putih dan segelas susu dingin. Paham di sini? Paham? هذا الرجل الذي يملك المستشفى هو نفسه الولد الذي كانت تعطيها السوسو والماء. Ternyata pemilik rumah sakit tersebut adalah pemuda dulu yang pernah ditolong dengan segelas air minum dan susu. هل الله سبحانه وتعالى يعطيها ثمن المعروف ولا ما يعطيها ثمن المعروف؟ Lihat cerita ini, Allah membayar tunai secara langsung kebaikan yang pernah dilakukan di dunia itu, apa Allah tidak membayarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. هذا كله من فضل الله. آخر شيء في هذا المجلس المبارك نشكر صاحبة المجلس ونتمنى للجميع الصحة والعافية إن شاء الله. آمين. Alhamdulillah, Allah membalas kebaikan yang dilakukan orang tersebut dan semoga kita semuanya Allah kasih kesehatan semua. وأن أجيزكم للرزق كما عمل سيدنا سلطان الملال عدرس الأكبر في يوم الجمعة. اليوم يوم جمعة صح؟ Sekarang harinya Jumat, betul? 100 مرة من سورة الإخلاص مجربة للرزق جدا من عمل سيدنا سلطان الملال. Maka saya ijazahkan kepada kalian yang ini sangat teruji dan terbukti. Kalau kita baca, Allah akan ketuk rumah kita dengan membawa banyak rizki yang melimpah. Allah mudahkan rizki kita. Ini adalah amalan yang dibiasakan, diamalkan, dilakukan oleh Sayyidina Al-Idrus Sultanul Mala. 100 kali surat Al-Ikhlas. Yaitu 100 kali dari surat Al-Ikhlas. يوم الجمعة. Setiap hari Jumat. في مجلس واحد. 1 kali duduk dibaca. مجربة للرزق. Ini teruji dan terbukti untuk memudahkan rezeki kita. الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات والناظرين بالكاميرا والناظرات. Saya ijazahkan ini semuanya kepada semua kaum perempuan ataupun laki-laki yang mendengar, laki-laki maupun perempuan, semuanya yang melihat dari pengijazahan ini semua dikasihkan, walaupun yang ada di kantor di atas semuanya mendapatkan ijazah tersebut. وإن شاء الله الرزق بعدين ما يحتاج أن تذهب إليه بالموتور والموبل تبحث، الرزق يأتي إليك ويدق عليك البنت حقك إن شاء الله. آمين. Boleh apa? Kalau ditanyakan sulit nanti. Ini diamalkan setiap hari Jumat. Pokoknya hari Jumat sekali duduk membaca 100 kali dari Al-Ikhlas. Kalau ini kita amalkan, kita langgengkan rutin setiap Jumat. Kita tidak usah ambil motor kita, mobil kita untuk mencari rizki, tapi rizki yang mencari kita. Betul? Akan mengetuk pintu kita rizki itu. آمين يا رب. اللهم بارك في جميع الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات وتب علينا وانظر الينا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. آمين. واكشف كروبنا ووسع ارزاقنا وحسن اخلاقنا واجعلنا من اهل المعروف يا رب العالمين. آمين. واقضي ديوننا واصلح شؤوننا وبارك في اولادنا آمين. وبيوتنا واصلح امور جميع المسلمين وفرج على المسلمين خصوصا في فلسطين. آمين يا رب.
العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dari beliau dan saya selaku penerjemah. Pasti banyak salah kata, penyampaian yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.